Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya baik, silahkan ketua kelas memimpin doa seperti biasanya. Ya silakan Mas. Kira-kira ini siapa yang nggak masuk ya? Nihil. Coba Ibu absensi dulu ya. Dwi Muji Sirtiani. Hadirah. Iman Jaya Purnama Sandi. Ika Adi Mulyana. Reni Setiawan. Ayub Uri Rohmatun. Damar Suryo Bawono. Farel Abipraya. Baik, sudah masuk semua ya anak-anak? Ya, alhamdulillah. Masuk semua. Masih semangat ya tentunya? Sudah nggak semangat? Baik, sekarang Ibu mau ice breaking terlebih dahulu. Ya, biar kalian tambah semangat. Bentar, Ibu mau perlihatkan sebuah video ice breaking. Nanti kalian menirukan, semuanya menirukan ya. Bagaimana skripsinya? Menarik ya, tepuk tangan buat kita semua, tepuk tangan. Baik, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, Ibu mau mereview dulu materi sebelumnya. Itu bicara tentang apa? Ya, kita belajar mengenai apa? Bagus, hari kiamat. Baik, jadi di sini Ibu mempunyai 5 pertanyaan tentang hari kiamat. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan nanti mendapatkan hadiah dari Ibu. Iya, ada hadiahnya pokoknya ya. Jadi yang bisa langsung angkat tangan, sebut nama ya. Jadi teknisnya gini, ketika Ibu setelah mengatakan pertanyaannya, terus Ibu nanti bilang silahkan, baru kalian mengangkat tangan kanan sambil menyebut nama ya. Bisa dipahami? Ya bisa. Sebentar, Ibu mau cari nih. Yang pertama, sudah siap? Yang pertama, apa artinya surah Al-Hajj ayat 7? Silakan. Ya baik, silakan Mbak Imanda. Apa Mbak Imanda? Iya bagus. Al-Hajj ayat 7 ini menjelaskan mengenai tentang hari kiamat ya anak-anak. Jadi yang artinya gini, sesungguhnya kiamat itu telah terjadi dan tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah menghidupkan orang yang ada di dalam kubur. Jadi sudah disebutkan dalam Al-Quran ini bahwa kiamat itu benar-benar adanya, benar-benar terjadi. Tidak ada yang bisa mengingkarinya, entah itu besok atau kapan, kan kita nggak tahu ya sebagai manusia Allah. Bisa dipahami ya? Ya bisa. Selanjutnya kuis pertanyaan yang kedua. Siap ya kalian? Siap. Pengertian kiamat sugro, silahkan. Ya silakan Mas Damar. Apa Mas Damar? Kiamat sugro itu apa? Bagus. Kiamat sugro itu rusaknya sebagian dari alam semesta. Seperti apa contohnya? Seperti bencana alam, seperti apa? Para orang yang sudah meninggal atau para
ulama atau kiai yang sudah wafat itu tanda-tandanya kiamat sugro. Seperti bencana alam itu yang sering terjadi di sini kayak banjir, tanah longsor ya, gempa bumi itu termasuk kiamat sugro. Ya bagus ya. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana tanda-tanda kiamat kubro? Ya silakan. Ya bagus. Apa Mbak Ayu? Kiamat sugro itu apa tanda-tandanya? Ya, kiamat sugro itu tanda-tandanya yang pertama rusaknya semua alam semesta, ditiupnya sangkakala ya, ditiupnya sangkakala dari malaikat siapa? Israel apa Israfil? Ya, bagus. Terus selain ditiupnya sangkakala, dia itu tanda-tanda kiamat kubro diturunkannya Isa Al-Masih ya. Terus yang ketiga itu ada Dajjal. Dajjal itu diturunkan. Dajjal itu yang matanya satu, yang tulisannya kafara itu ya. Ya, Dajjal seperti itu. Bagus. Baik, bagus. Terus yang keempat, ini pertanyaan yang keempat. Jadi nyawa kalian tinggal 2. Jadi siapa yang cepat-cepatan, siapa yang paling tercepat, nanti ibu akan kasih reward buat kalian. Apa yang dimaksud yaumul mahsyar? Silahkan. Ya bagus Mbak Dwi. Apa Mbak Dwi? Yaumul mahsyar. Kurang tepat. Ayo apa? Sekali lagi kesempatannya. Iya Mas Farel. Apa Mas Farel? Pertanyaan tadi pengertian yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar. Ya bagus. Yaumul mahsyar itu hari dimana dibangkitnya semua manusia yang ada di dalam kubur. Jadi semua manusia di alam kubur itu dibangkitkan, tidak ada yang terkecuali. Ya. Ya dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tidak ada pepohonan sedikit pun. Jadi di padang mahsyar itu cuacanya sangat panas sekali ya. Bisa dipahami? Bisa. Terus ini yang kelima, pertanyaan yang kelima ini yang terakhir. Diperhatikan ya. Hari di mana amal perbuatan manusia ditimbang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan di dunia disebut. Silakan. Ya Mas Randy. Apa Mas Randy? Yaumul mizan. Bagus. Yaumul mizan, yaumul mahsyar itu beda. Ya sudah ya, review materi kita sebelumnya itu tentang hari kiamat ya. Ada yang ditanyakan? Apa? Reward. Oh iya, ibu lupa ya rewardnya tadi. Apa tadi rewardnya? Ini rewardnya buat kalian yang bisa menjawab. Ibu ada sesuatu. Ini ada coklat 5, ini silakan. 5 anak tadi. Udah ya, kelima anak tadi coklatnya. Ya sudah. Tapi makannya nanti pas istirahat, jangan makan di kelas ya, nggak boleh. Terus ini ibu mau lanjut ke materi selanjutnya ya anak-anak. Ibu akan tampilkan sebuah video, nanti kalian bisa analisis ini kita mau belajar tentang apa. Ayo kue cubit coklat meler, bisa melelehkan hatimu. Kue cubit Uma. Makin nyelekit coklatnya. Di sini digigit makin asik. Kue cubit coklat meler. Ayo, Mereka ayo. kenapa sih? Nggak tahu tuh. Ayo ibu. Tadi duluan dong. Udah makan dari tadi. Makasih ya. Masa dia duluan sih? Makasih ya, Dek. Sini deh. Dagangan Kak Abdul sama Kak Syifa masih banyak. Wah, saingannya berat nih. Dul, rezeki itu udah diatur. Jadi nggak usah khawatir. Lagian, Nusa sama Rara kan sahabat kita. Jadi nggak ada istilah saingan. Iya sih. Tuh ngalah, hampir saya jatuh. Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngale. Aduh, mamai, barang pica semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo Kak Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra. Satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade. Tidak ada yang pecah.
Oh ya dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini Ya, sudah ditonton ya? Sudah paham kita mau belajar tentang apa? Enggak Nusa dan Rara. Kita belajar tentang apa? Iya, videonya emang Nusa dan Rara, tapi kita temanya hari ini tentang tentang sifat terpuji apa? Qanaah dan tasamuh. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai qanaah dan tasamuh. Sebelum itu Ibu mempunyai ini nomor satu kelas berisi berapa anak ini? 16 ya? Berarti pas ini Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Jadi ada 4 kelompok. Ibu bagikan satu persatu. Sudah pas ya tadi 4. Ya, jadi sekarang Ibu kasih waktu 1 menit buat kalian mencari kelompoknya. Kalau ketemu angka 1 sama kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 3, dan kelompok 4 sama kelompok 4. Ya, sekarang silahkan Ibu. Sudah ya? Sudah sama kelompoknya? Ya, sudah. Jadi di sini kelompok 1 itu membahas mengenai pengertian qanaah. Kelompok 1 mengenai pengertian qanaah. Terus kelompok 2 mengenai pengertian tasamuh. Lalu kelompok 3 mengenai dalil yang berhubungan dengan tasamuh dan qanaah. Kelompok 3 ini dalilnya. Terus yang kelompok 4 itu contoh dari sikap qanaah dan tasamuh. Bisa dipahami? Ya, Ibu kasih kalian berdiskusi 5 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. A few moments later. Baik, nah sekarang teknis selanjutnya itu kan satu kelompok terdiri dari berapa tadi? 4 orang. Nah, 3 orang ini berpencar ke kelompok 2, 3, dan 4. Paham? Terus yang kelompok 2 ini juga berpencar ke kelompok 1, 3, dan 4, dan seterusnya. Ya, jadi satu kelompok itu terdiri dari yang bahas pengertian qanaah, pengertian tasamuh, dalil, dan contohnya. Ayo, Ibu kasih waktu 1 menit lagi. Setelah kalian berkumpul 4 anak, Ibu mempunyai ini media pembelajaran. Namanya kartu pos. Di sini itu nanti teknisnya Ibu menyebutkan angka yang sesuai dengan nomor absen kalian. Jadi kalian harus hafal nomor absen sendiri-sendiri ya. Karena ada 16 anak ya. Semisal Ibu menyebutkan nomor absen 3. Siapa 3? Semisal namanya Setiawan. Mas Setiawan itu nanti wajib melempar ini dadunya ini sudah Ibu kasih 6 angka, 6 titik-titik. Jadi Mas Setiawan itu melempar. Nah, semisal yang muncul itu angka 1. Di sini angka 1. Terus di sini pun juga ada 6 angka 1. Ini ada 1 soal, terus nanti Ibu bacakan. Kalian menjawab pertanyaan dari Ibu langsung di depan teman-teman. Bisa dipahami? Ya, baik. Langsung saja ya anak-anak, jangan lama-lama. Ini Ibu panggil satu-satu, kasihkan ini dadunya. Udah dimulai? Ya udah, sekarang Ibu mau pengen menyebutkan angka 12. Siapa kira-kira yang absennya 12? Iya, silakan Mbak Ayu. Dilempar itu dadunya. Ya, muncul angka nomor 1 ya, nomor 1. Ibu ambil ini soalnya. Langsung Ibu bacakan. Siap Mbak Ayu. Suatu sikap yang penuh kerelaan menerima anugerah rezeki dari Allah serta cukup dengan anugerah setelah berikhtiar. Itu disebut apa? Bagus, qanaah. Silakan maju ke depan. Bagus. Jadi Mbak Ayu menyusun kata qanaah seperti ini. Ini kan tadi nomor 1 ya. Ini huruf P, huruf O, huruf N, huruf A sama huruf H. Nanti disusun seperti ini. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit dulu. Qanaah. Qanaah itu terdiri dari
satu secara bahasa dan satu secara istilah. Nah, menurut secara bahasa itu qanaah artinya cukup. Ini cukup seperti apa, Bu? Cukup ini maksudnya seseorang yang merasa cukup atas rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah memiliki sifat qanaah itu, dia itu tidak akan merasa rakus ataupun tamak terhadap harta milik orang lain, ya. Qanaah itu seperti ini, cukup, dia itu merasa puas, dia itu selalu merasa bersyukur seperti itu. Terus dalil yang berhubungan dari dalil yang berhubungan mengenai sikap qanaah seperti apa? Tadi kan kalian sudah berdiskusi ya dalilnya. Apa dalilnya, anak-anak? Ya, Al-Hud ayat 6. Yang artinya seperti ini. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan semua rezekinya makhluk Allah yang ada di bumi itu sudah ada dibagi-bagi. Ketika manusia yang masih di kandungan di Lauhul Mahfuz itu sudah diceritakan siapa jodohnya, bagaimana rezekinya, kapan meninggalnya, ya seperti itu ya. Jadi kita tuh jangan risau. Maksudnya kalau rezeki kita sedikit, banyak, kita tuh harus bersyukur. Jangan pernah kita tuh merasa tamak. Tamak itu apa? Tamak itu rakus terhadap harta orang lain. Nah, qanaah itu juga itu menjauhkan kita dari sifat tamak itu tadi, rakus. Rakus itu ingin menghalalkan segala cara agar memenuhi nafsunya. Bisa dipahami? Baik. Sekarang Ibu mau kuis yang kedua ya. Ibu menyebutkan nomor absen 1. Siapa? Ya, angkat tangannya. Siapa? Mas Damar. Silakan Mas Damar, itu dadunya diambil. Dilempar. Angka berapa itu yang muncul? Angka 3. Sekarang Ibu mengambil soalnya dari angka 3. Ini ya soalnya Ibu bacakan. Hidup sederhana menyesuaikan dengan kemampuannya. Contoh dari bagus. Contoh dari qanaah. Silakan Mas Damar menyusun katanya. Terima kasih Mas Damar, ini sudah menyusun qanaah. Jadi si hidup sederhana itu salah satu menerapkan dari sikap qanaah. Selain itu, Ibu mempunyai contoh. Ada seseorang penjual bakso keliling. Dia itu setiap harinya mendapatkan keuntungan 100.000. Nah, dengan uang 100.000 itu dia merasa puas. Karena apa? Karena dengan uang 100.000 itu dia bisa memberikan beras buat anak dan istrinya, biar dimasak, dimakan. Terus selain buat beli nasi, buat beli beras, uang 100.000 itu bisa disedekahkan ke masjid meskipun hanya 10.000. Nah, tapi bapak-bapak itu tadi itu merasa puas, maksudnya nggak merasa kurang dengan rezeki yang sudah diberikan, karena dia tuh juga merasa dia sudah berusaha berjualan. Nah, tapi keuntungannya hanya 100.000. Itu dia tidak pernah mengeluh ataupun tidak pernah merasa kurang. Itu salah satu sifat qanaah. Berbeda lagi kalau ada orang yang bekerja, orang yang sebagai karyawan kantor bekerja di sebuah perusahaan, dia mendapatkan upah itu kira-kira 500.000. Nah, tapi itu uang 500.000 itu bagi kita yang kalangan biasa ya, maksudnya uang 500.000 itu kan sangat banyak ya anak-anak. Ya, banyak, tapi orang itu merasa kurang karena apa? Dia belum membelikan shopping buat istri anaknya, belum sekolah anaknya, belum kehidupan sehari-hari. Uang 500 itu dia merasa kurang. Nah, tapi dia melakukan segala cara, menghalalkan segala cara seperti memfitnah temannya, seperti menuduh temannya, seperti itu. Agar apa? Agar dia bisa naik jabatan dan upahnya ataupun gajinya bisa bertambah. Itu salah satu sifat dari tamak. Dan si bapak-bapak tadi salah satu contoh dari sifat qanaah. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Ya, selanjutnya Ibu mengambil nomor absen nomor 7. Siapa nomor 7? Ya, Mas Feral. Silakan Mas Feral, duduknya dilempar. Keluar angka 5 ya. Bagus, angka 5 Ibu bacakan ini soalnya. Didengarkan baik-baik.
Saling menghormati, menghargai antara satu dengan yang lain, tetapi masih dalam batas ajaran Islam. Itu disebut apa? Bagus, tasamu. Silakan disusun katanya. Tadi Mas Farel, Bapak menjawab apa? Tasamu. Tasamu itu apa? Tasamu tadi kalian sudah berdiskusi. Ya, saling menghargai, tenggang rasa, toleransi. Tasamu. Tasamu itu kita bisa mengatakan itu toleransi. Ini maksudnya toleransi itu seperti apa? Toleransi itu kita menghargai teman kita, semisal teman kita ataupun saudara kita yang berbeda agama. Contoh kita agama Islam dengan mereka yang agama non-Islam, kayak Kristen, kayak Buddha, kayak Hindu. Tapi kita tidak pernah merasa mengucilkan dia kita kayak seperti mengajak bermain dan biasa seperti itu ya. Tetapi kalau masalah ibadah, itu kita beda. Dalam agama pun toleransi dibedakan anak-anak, dibedakan menjadi dua. Sesama umat Islam dan satu sesama non-Islam. Nah, di sini sikap kita sebagai orang Islam kepada teman kita yang beragama Islam, kita harus saling menghargai. Kalau ada musyawarah, teman itu diajak, jangan dikucilkan ya. Terus maksudnya tidak memojokkan kalau dia dari Sunda, kalau kita dari Jawa. Jangan mengolok-olok budayanya. Jadi kita tuh masih satu dalam kawasan Indonesia. Nah, beda lagi kalau non-Islam. Non-Islam itu kita sama, tetap kayak musyawarah itu sama, tapi yang berbeda itu dalam hal beribadah. Dalam toleransi dalam non-Islam ini sudah disebutkan dalam Al-Quran itu surah Al-Kafirun yang ayat terakhir itu ayat 6 ya. Ayat 6 itu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Dan untukku agamaku. Jadi kalau agamaku Islam ya Islam, kalau agamamu Kristen ya kamu Kristen. Tapi kita masalah duniawi kita saling bekerja sama. Bisa dipahami? Ya. Terus dalilnya toleransi itu tadi surah apa? Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya seperti ini. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berasal dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku, bangsa dan berkabilah-kabilah agar saling mengenal. Jadi di sini pun Allah sudah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu tadi bahwa Allah itu sudah menciptakan kita itu bersuku-suku, berkabilah-kabilah, tetapi kita disunahkan untuk saling mengenal, saling bekerja sama dalam hal duniawi. Nah, itu tadi contohnya juga ya. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa. Mungkin itu ya anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita mau mereview dulu, mau mengulas dulu pembelajaran kita. Siapa yang bisa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan angkat tangan kanannya. Ya Mas Hendy, silakan Mas Hendy. Yang satu cowok, yang satu cewek. Yang cewek siapa? Mbak Ika, ya silakan Mbak Ika. Ya Mas Hendy dulu ya, Mas Hendy dulu. Silakan Mas Hendy, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini apa? Ya, bagus. Bagus ya. Mbak Ika, silakan Mbak Ika. Ya, sama. Bagus semua untuk Mbak Ika dan Mas Hendy. Jadi kesimpulan kita pembelajaran hari ini adalah belajar mengenai akhlak terpuji, yaitu qanaah dan tasamu. Qanaah itu apa? Kita merasa cukup atas rezeki yang sudah diberikan Allah. Dan ini bisa menjauhkan dari sifat apa anak-anak? Bagus, sifat tamak. Terus dalilnya itu tadi surah apa? Qanaah. Al-Hud ayat 6. Bagus. Terus yang kedua kita belajar mengenai sikap tasamu. Tasamu apa tasamu? Ya, toleransi, menghargai dan tenggang rasa kepada sesama. Nah, itu tadi tasamu dijelaskan dalam surah apa tadi? Al-Hujurat ayat 13. Yaitu untuk pembelajaran kita hari ini. Terus untuk tugasnya untuk minggu depan itu ada tugas dari Ibu membuat mind mapping. Membuat map mapping, tapi bukan dari kertas HVS loh ya, dari kertas, dari apa? Ya, dari Microsoft Word di laptop. Terus ini nanti dikirimkan hari Minggu. Hari Minggu jam 12 malam.
hari Minggu 12 malam kemana ngirimnya? Ke email ibu ya. Silakan ditulis ini email ibu. Jadi ibu harapkan kalian pada hari Minggu ini yang paling maksimal mengirimkan mind mapping ringkasan kita pembelajaran hari ini mengenai qanaah dan tasamuh. Semenarik mungkin, terserah kalian menggunakan aplikasi apa, tapi menyarankan coba memakai Microsoft Word. Ya, itu melatih kreativitas kalian dan kalian bisa terserah kalian kasih warna atau kasih kalian bentuk shape seperti apa, terserah. Ibu nggak kasih beberapa aturan, terserah kalian. Terus dikirimkan dari apa anak-anak? Dari hari Minggu, maksimal jam berapa? Jam 12 malam ya, ke email saya ini. Bisa ditulis email saya. Bisa dipahami? Sebelum pulang silahkan kalian berberes dulu ya. Sudah bersih ya? Mejanya sudah rapikan? Bukunya sudah masuk? Ya, jangan ada yang tertinggal. Terus sebelum pulang ibu juga akan sedikit memberikan motivasi kepada kalian mengenai qanaah dan tasamuh. Kita harus menanamkan kepada diri sendiri tentang qanaah dan tasamuh. Kita harus memiliki rasa syukur, memiliki rasa cukup atas rezeki Allah yang sudah diberikan. Terus kita harus mempunyai sikap tasamuh, harus menghargai teman yang berbeda pendapat meskipun dari suku yang berbeda dan dari agama yang berbeda. Bisa dipahami ya motivasi tadi? Terus pesan ibu jangan lupa untuk tugasnya dikirimkan ke email ibu, dan sebelum materi selanjutnya kalian harus membaca materi setelah ini qanaah dan tasamuh. Wajib membaca. Jadi kalau ibu tiba-tiba ada kuis seperti tadi, kalian kan nggak khawatir ya. Tadi kalau kalian yang sudah bisa ataupun kalian yang sudah belajar tadi malam, pasti kalian bisa menjawab. Beda lagi kalau kalian yang belum belajar ya. Jadi ibu harapkan kalian belajar dulu untuk besok minggu depan ya, minggu depan mengenai materi selanjutnya ini. Baik, silakan ketua kelas memimpin doa. Sekian dari ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.